Oke, selamat datang di Artwin Studio. Nah, untuk video kali ini kita masih melanjutkan dari materi sebelumnya, yakni pembahasan tentang program CLS berbasis Excel untuk mengolah data cross section dan long section. Nah, bagi yang sudah punya Excelnya silahkan dibuka, kemudian masuk ke bagian menu setting. Di sini kita akan membahas untuk proses input dari elevasi desainnya. Nah, untuk settingnya dia posisinya berada di bagian long section. Kemudian di sini ada yang namanya tipe struktur. Nah, yang kita kerjakan untuk datanya irigasi atau jalan. Nah, di sini saya coba di irigasi. Nah, untuk jalan seperti apa? Nah, dia hanya berbeda pada bagian keterangannya aja. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, di sini coba saya jelaskan untuk yang bagian irigasi. Di sini ada hulu hilir. Kemudian untuk panjang salurannya, di sini kita biarkan karena dia di sini otomatis membaca dari apa yang kita input di bagian depan sini. Nah, di sini karena untuk data terakhir yang saya input di bagian STA 450, kemudian data awalnya di STA 100, maka dia akan membaca di panjang 350. Kemudian untuk nilai I-nya di sini juga kita biarkan karena dia akan membaca otomatis dari perbedaan elevasi hulu hilirnya terhadap jaraknya. Nah, untuk elevasi dasar ini adalah elevasi dasar dari salurannya. Nah, dia membacanya itu di bagian sini ya. Di bagian A sini itu elevasinya berapa. Nah, itu adalah elevasi dasar ini. Kemudian untuk tinggi air, nah nilai hanya ini bisa kita inputkan, kemudian untuk elevasinya bisa langsung otomatis menjumlahkan, atau apabila kita ingin menginputkan elevasinya maka di sini bisa kita kurangi langsung. Nah, kurang lebih seperti itu. Fleksibel untuk pengisian ini, ingin yang diisi yang mana dulu, kemudian yang lainnya tinggal ditambahkan. Kemudian untuk tinggi tanggulnya, tinggi tanggul ini adalah perbedaan elevasi dari dasar ke tanggulnya. Itu adalah tinggi ini. Nah, untuk tinggi tanggul ini coba kita cek lagi ya. Di sini tinggi tanggulnya di 1,987. Nah, kita cek untuk profil desain yang telah kita buat di materi sebelumnya. Ini tinggi tanggulnya di 1,57. Maka di sini coba kita sesuaikan di 1,57 untuk tinggi tanggulnya. Nah, nanti dia otomatis akan posisinya menyesuaikan di sini. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk setting selanjutnya di sini adalah di beda tinggi tanggul dan air. Ini otomatis akan mengurangi. Jadi ini tetap harus diisi. Kemudian untuk lebar atas. Untuk lebar atas ini dia berpengaruh di proses filter data yang pertama. Ini proses filter data untuk tanggulnya. Kemudian juga dia berpengaruh pada posisi dari elevasinya ini. Nah, coba kita cek. Di sini yang muncul adalah 6,8. Nah, karena di sini saya input 10,4, maka coba kita cek untuk hasil runningannya seperti apa. Oke, kita skip. Nah, dia otomatis akan memposisikan elevasinya ini di bagian tanggulnya ini. Nah, kita cek jaraknya, apakah jaraknya ini benar di 10,4 ya. Jarak dari teksnya ini karena dia menyesuaikan. Nah, benar dia di 10,4, dia akan otomatis menyesuaikan. Nah, kemudian untuk bagian ini adalah ada elevasi start dan end di rata-rata, maka ketik R. Jadi nilai ini dan ini akan dirata-rata dari hulu ke hilirnya, dan apabila
dia tidak bisa dirata-rata, atau apabila di tengahnya ada terjunan atau apa, nanti bisa kita ketikkan M, kemudian kita input manual. Nah, di sini. Sebelum kita masuk ke situ, kita coba running terlebih dahulu hasilnya seperti apa untuk yang ini. Nah, di sini sudah saya running sebelumnya untuk long sectionnya. Dia akan otomatis seperti ini. Nah, kita hapus dulu. Otomatis akan seperti ini. Untuk elevasi hulunya dia di 3,5 sesuai dengan apa yang kita input di sini. Kemudian untuk elevasi hilirnya, hilir dasarnya di 2,5 sesuai dengan apa yang kita input di sini. Nah, untuk elevasi dari antara hulu dan hilir ini akan dirata-rata sesuai dengan jarak antar patoknya. Oke, seperti itu. Nah, coba kita lanjut di bagian menu ini ya. Coba kita ketik M, kemudian kita edit manual. Nah, kita juga bisa inputkan di sini. Misal kita input di sini ya, kita inputkan di sini juga bisa. Sama untuk elevasi statnya, ya. Kemudian untuk elevasi hilirnya kita input di sini. Kita besarkan dulu. Nah, karena elevasi terakhir adalah di 8 untuk cross terakhir, ini abaikan karena dia di sini tidak akan terbaca. Cross terakhir di sini kita ketikkan N. Nah, ini adalah stat untuk elevasi hulunya, kemudian N untuk elevasi hilirnya. Tadi kita inputkan di berapa tadi? 3,5. Coba kita input di 3,4 ya. Kemudian untuk hilirnya di 2,5 tadi ya. Coba kita isi di 2,6. Nah, 2,6 seperti ini. Kemudian untuk tinggihannya, karena di sini di tinggihannya di 0,96, maka di inputan ini coba kita sesuaikan dengan ini, tinggihannya di 0,83. Kemudian untuk tinggi tanggulnya kita samakan di 1,57. Nah, kita juga bisa input di sini sama kayak yang di input di sana tadi di menu setting. Dia akan otomatis mengkalkulasi rata-rata untuk patok yang lainnya. Jadi di sini dia 3,4, kemudian yang terakhir di 2,6, otomatis dia akan kalkulasi sendiri. Begitu juga dengan elevasi airnya dan juga untuk elevasi tanggulnya. Nah, kita running, coba seperti apa hasilnya. Copy kode long section pada menu setting, kita Ctrl A dan kemudian kita copy dan kita masuk ke notepadnya, kita save, kemudian coba kita running. Ini kita geser terlebih dahulu. Kita ulangi. Oke, dia sudah selesai untuk proses running. Nah, ini terkadang ada yang error seperti ini ya. Ini bisa kita download aja. Nah, coba kita cek untuk elevasinya. Karena di sini nanti kita masukkan kode M ya, manual ya. Manual, maka dia akan mengikuti apa yang ada di tabel ini. Nah, untuk elevasi statnya di 3,4 sama di 3,4, kemudian elevasi N-nya di 2,6. Nah, sama di sini juga 2,714 dan juga seterusnya, maka dia akan mengikuti apa yang ada di tabel ini. Nah, di bagian ini, di setting ini, manual ini, kita juga bisa menyisipkan apabila di antara long section ini ada terjunan seperti ini. Nah, ada perbedaan elevasi. Semisal ya, coba kita hapus terlebih dahulu. Dia akan, semisal ada bentuk seperti ini, perbedaan elevasi. Nah,
Di sini ada elevasi, kemudian di sini ada elevasi, kemudian di sini rata-rata, kemudian di sini ada muncul elevasi baru, belakang juga hulu untuk hilirnya juga ada muncul elevasi baru, dan di sini di rata-rata. Maka di sini coba kita buat seperti itu ya bentuknya. Di sini kita tinggal masukkan n, kemudian di sini kita tambahkan stat. Nah, otomatis di sini dia akan nilainya 0 karena di sini belum kita isi. Misal di sini kita masukkan nilai 3, elevasi 3, otomatis dia akan 3. Kemudian untuk statnya di sini kita masukkan di 2,8 lah. Di sini kita biar lebih terlihat untuk terjunannya. Di sini kita input 2, kemudian di sini di 2,5. Nah, sama kasusnya di sini juga kita masukkan untuk elevasi dari nilai hanya. Apabila kita tidak isi, nah dia akan otomatis sama seperti ini nilainya. Jadi untuk tiap ada kode n stat ini harus kita isi di belakangnya. Nah, seperti ini. Nah, oke. Kurang lebih seperti itu. Coba kita running, hasilnya seperti apa ya. Kita delete terlebih dahulu. Oh, kita runningnya long sectionnya. Kita masuk di menu setting, kemudian kita Ctrl A, copy, kita pastekan di notepad, kemudian kita save, kita ketik scr di AutoCAD, kemudian kita running. Nah, kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, ini adalah hasil dari runningan dengan menggunakan data manual. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jadi dia akan muncul beda elevasi untuk di tengah-tengah long sectionnya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk settingan long section pada video kali ini. Apabila ada pertanyaan silahkan tinggalkan pertanyaan kalian di bawah video ini, dan bagi yang sudah punya Excelnya silahkan boleh kontak langsung di nomor saya. Nah, sampai jumpa di materi selanjutnya.